pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan soal ya pada bab peluang. Di sini yang pertama part 1 yaitu dibahas tentang kaidah pencacahan. Contohnya seperti ini. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi antara dua buah benda ini ya? Jadi yang pertama kita bisa menggaris bawah benda yang digunakan, yaitu sebuah dadu dan sebuah uang logam. Nah, di sini misalkan dadu, ini saya misalkan dengan A. Nah, pada sebuah dadu, angkanya di situ kan ada 1 sampai 6. Nah, ini saya tuliskan dulu. Kemudian kalau uang logam atau koin ya. Koin saya misalkan dengan B. Nah, kalau koin berarti di sini hanya ada sisi angka sama sisi gambar. Nah, kan ada dua ya, angka atau gambar gitu. Sehingga kalau kita lihat banyaknya dadu berarti NA. Di sini ada 6. Kemudian kalau NB banyaknya koin ada 2. Nah, kalau ditanya berapa hasil yang berlainan, berarti tinggal mengalikan aja antara banyaknya dadu sama koin. 6 dikali 2. Nah, sama dengan 12 cara. Nah, berarti jawabannya tepat adalah yang B. Oke, untuk soal nomor 2. Tono mempunyai 3 baju, 3 celana, 2 sepatu, dan 4 topi. Tentukan berapa cara Tono dapat memakainya. Nah, di sini kan antara baju, celana, sepatu, dan topi ini bisa dipakai sekaligus ya. Sehingga langkah pertama kita bisa mendata dulu di sini. Baju di sini ada sebanyak 3. Nah, kemudian celana ada 3. Sepatu ada 2, kemudian topi ada 4. Nah, kalau disuruh mencari berapa banyak cara, berarti tinggal kita kalikan 3 kali 3 kali 2 kali 4. Nah, sehingga jawabannya berapa? 72 cara. Berarti jawabannya tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 3. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, dan 4, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda yang dapat disusun tanpa pengulangan? Nah, di sini yang harus diperhatikan angka yang digunakan yaitu hanya ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Berarti kita tuliskan dulu di sini angka yang boleh digunakan yaitu angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian bilangan yang terdiri dari 4 angka. Nah, di sini ada ini ya, kalimat terdiri dari 4 angka berbeda. Berarti kalau terdiri dari 4 angka berbeda, maka kita membuat sebanyak 4 kotak di sini. Kemudian di sini ada perintahnya lagi yaitu tanpa pengulangan. Nah, artinya angka yang sudah kita gunakan tidak boleh kita gunakan lagi. Maka banyaknya nanti akan berkurang ya. Jadi karena ini perintahnya disuruh mencari banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda, maka kita meletakkan angkanya bebas. Nah, mau di kotak mana duluan ya? Jadi bebas. Misalnya saya ambil di kotak yang pertama ini. Angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Apakah boleh semuanya dimasukkan di posisi paling depan? Nah, tentunya tidak bisa. Tentunya ada angka yang tidak bisa kita masukkan di posisi depan. Nah, yang tidak bisa yang mana? Yaitu yang 0. Nah, 0 ini tidak bisa. Jadi yang boleh menempati posisi depan, di sini hanya ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi yang boleh di sini hanya ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, banyaknya ini ada berapa angka? Ada 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita mengisinya di kotak belakangnya ya, jadi urut. Karena dari angka-angka ini ya sudah dipakai 1 di posisi depan, maka banyaknya angka ini berkurang 1 karena di sini ada keterangan tanpa pengulangan. Yang jumlahnya semula ada 5, sudah terpakai 1, berarti tinggal 4. Nah, karena
sudah terpakai 2 dari total 5, maka di sini tinggal 3, kemudian di sini tinggal 2. Nah, berkurang 1 per 1. Sehingga tinggal kita kalikan aja. 4 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan berapa? 96 cara. Berarti yang jawabannya tepat adalah yang E. Nah, untuk soal nomor 4, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, dan 4, berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda yang dapat disusun boleh berulang? Ya, di sini ada kata boleh berulang. Nah, kalau boleh berulang, itu maksudnya angka yang sudah kita pakai itu boleh kita gunakan lagi. Sehingga banyaknya angka nanti tidak berkurang. Ya, jadi tetap. Nah, yang pertama di sini saya data angka yang boleh digunakan ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita tuliskan dulu. 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian perintahnya di sini terdiri dari 4 angka berbeda. Berarti kita harus membuat sebanyak berapa kotak? Ada sebanyak 4 kotak. Nah, pengisiannya karena tidak ada keterangan apapun, berarti bebas ya. Misalnya saya ambil pada posisi depan. Nah, depan sendiri ini. Apakah semua angka boleh dimasukkan di sini? Ya, kalau di sini ada angka 0, maka angka 0 itu tidak boleh diletakkan pada posisi depan. Ya. Nah, sehingga angka yang boleh hanya ada 4. Yaitu angka berapa? 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ya. Berarti ada sebanyak 4 angka yang boleh dimasukkan pada posisi depan. Nah, karena boleh berulang, dari angka-angka ini nantinya kan kita ambil 1, tapi nggak tahu yang mana ya. Nah, otomatis angka yang sudah kita pakai di sini, maka boleh kita pakai di posisi belakangnya. Nah, sehingga pada posisi ini boleh diisikan berapa angka? Nah, ya semua angka ini boleh, meskipun sudah kita gunakan di posisi depan ya. Jadi total di sini ada 5 angka yang boleh. Nah, gitu. Kemudian di posisi kotak berikutnya, karena sudah terpakai 2 dan angka ini boleh dipakai lagi, maka juga ada 5 di sini. Nah, kemudian di posisi terakhir juga ada 5. Nah, karena boleh digunakan lagi, jadi sama semua di sini. Tinggal kita kalikan aja. Nanti banyak caranya, ada 4 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, sehingga jawabannya berapa nih? 500 cara. Nah, ada banyak sekali di sini. Sehingga jawabannya tepat adalah yang D. Soal nomor 5, banyaknya bilangan ganjil yang terdiri 3 angka yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4 serta angka tidak berulang. Nah, di sini ada berapa banyak bilangan ya. Langkah yang pertama, kita garis bawah hal-hal yang penting. Di sini ada kalimat angka tidak berulang. Artinya, angka yang sudah kita gunakan tidak boleh kita pakai lagi ya. Maka jumlahnya nanti berkurang di sini. Perintahnya lagi di sini banyaknya bilangan ganjil terdiri 3 angka. Nah, ini terdiri 3 angka. Kalau terdiri 3 angka, berarti kita harus membuat berapa kotak? Nah, kita harus membuat sebanyak 3 kotak. Kalau di sini ada kata ganjil genap, pengambilan kotaknya itu pada posisi belakang. Nah, posisi belakang dulu. Dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang boleh diletakkan di sini itu angka mana aja? Ya, tentunya angka yang ganjil, yaitu angka 1 dan angka 3. Nah, jadi 1 dan 3. Sehingga banyaknya angka di sini ada berapa? Ada 2. Nah, setelah kita letakkan angka pada kotak terakhir, kemudian langkah berikutnya kita selesaikan kotak yang depan, ya urut. Jadi setelah belakang kotak yang depan. Karena di sini ada angka tidak boleh berulang, dari 4 angka ini, nah, sudah terpakai 1 di sini, maka jumlahnya ini berkurang. Yang semula ada 4, maka di sini tinggal 3. Nah, karena sudah terpakai di 2 kotak, ya 2 angka tentunya sudah dipakai, maka dari banyaknya 4 ini berkurang 2, sehingga di sini tinggal 2. Nah, sehingga banyak bilangan tinggal kita kalikan aja. 3 kali 2 kali 2. 12 bilangan. Sehingga jawabannya tepat adalah yang A. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 6.
banyaknya bilangan ganjil yang terdiri 3 angka yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4 serta angka boleh berulang adalah. Nah, di sini kalimat yang penting yaitu angka boleh berulang ya. Artinya angka yang sudah kita pakai nantinya bisa kita gunakan lagi sehingga banyaknya nanti akan tetap ya. Nah, di sini kita buat dulu kotaknya. Perintahnya di sini terdiri 3 angka ya, terdiri 3 angka dan ada keterangan bilangannya harus ganjil. Nah, kita buat dulu terdiri 3 angka. Berarti kita harus membuat 3 kotak. Kemudian karena di sini mintanya ganjil atau genap, itu pengisiannya di posisi belakang dulu ya. Angka yang boleh digunakan yaitu ada angka 1, 2, 3, dan 4. Apakah semua angka di sini itu boleh kita pakai di posisi belakang? Tentunya tidak, karena di sini ada keterangannya bilangan ganjil. Maka angka yang memenuhi yaitu ada angka 1 dan angka 3. Jadi hanya ada 1 sama 3. Nah, banyaknya angka di sini ada berapa? Ada 2. Kemudian di sini angka boleh berulang. Karena dari angka 1 dan 3 nantinya akan terpakai 1. Dan bisa kita gunakan lagi di kotak yang lainnya, maka banyaknya di sini total ya, semula ada 4, sudah terpakai 1 di posisi belakang, dan angka yang sudah dipakai ini boleh kita gunakan lagi, maka jumlahnya masih lengkap ya, masih 4. Karena sudah dipakai di 2 kotak dan boleh berulang ya, artinya angkanya boleh kita gunakan lagi, maka jumlahnya juga tetap ada 4. Nah, sehingga kalau ditanya banyak bilangan tinggal kita kalikan aja. 4 kali 4 kali 2 sama dengan 32 bilangan. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Ya, untuk soal selanjutnya yaitu kita sudah masuk ke subbab faktorial ya. Nah, contohnya nomor 7. Hitunglah hasil dari 4 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 6 faktorial. 4 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 6 faktorial. Nah, di sini kalau dijabarkan 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kemudian dikali. Nah, 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 6 faktorial berarti kan 6 5 4 3 2 1. Nah, ini dikalikan semua. Atas sama bawah ada angka yang sama. Ini 5 4 3 2 1 bisa kita coret dengan ini. 5 4 3 2 1. Nah, kemudian di sini ada 6, bisa kita coret dengan 3 kali 2 ini. 4. Jadi jawaban yang benar di pilihan gandanya yaitu yang A. Ya, untuk soal selanjutnya yaitu masih faktorial ya. Soal nomor 8. Nilai n dari persamaan n faktorial per n-2 faktorial sama dengan 72 adalah. Nah, di sini kita harus mencari nilai n-nya. Nah, n-nya itu berapa yang memenuhi. Nah, kita ingat bahwa definisi faktorial itu kan mengatakan seperti ini. N faktorial sama dengan, ini kalau kita jabarkan, N plus 3 dikali N plus 2 dikali N plus 1 dikali N dikali N min 1 dikali N min 2 dikali N min 3 dan seterusnya. Kalau kita amati ya, di sini ada n faktorial pada posisi atas. Nah, n faktorial letaknya di mana? Nah, di sini. Nah, ini posisi n-nya. Kemudian posisi yang n-2, nah yang ini, kita lihat pada definisinya. N-2 itu kan letaknya di sini. Paling kiri, posisi yang warna biru sama warna ungu ini ya, itu geraknya harus ke kanan. N sama n-2 itu kan duluan n. Sehingga n itu yang harus gerak sampai ke n-2. Nah, seperti itu. Jadi n yang harus gerak. Kalau n-2 bagaimana? Dia tetap ya, tidak bergerak. Jadi yang kita jabarkan nanti adalah n. Nah, saya ulangi ya. Jadi kalau kita lihat n sama n-2, nah itu duluan mana? Kan duluan n di sini. Jadi n itu yang bergerak sampai mana? Sampai di n-2 sebagai batasnya. Sehingga kalau misalnya kita kerjakan soal tersebut menjadi n faktorial per n-2 faktorial sama dengan 72. N faktorial
itu bisa saya jabarkan ya, n sampai n-2, berarti n-1, n-2. Saya tulis di sini n dikali n-1 dikali n-2. Karena n-2 ini terakhir, jangan lupa diberikan tanda faktorial. Kemudian untuk posisi yang bawah ini tidak usah dirubah. Nah, karena dia tetap ya, ini kan posisinya dia tetap. Sehingga tinggal kita tulis saja dibagi n-2 faktorial. Sehingga kita bisa mencoret n-2 faktorial ini dengan n-2 faktorial. Sehingga habis. Jadi nanti tinggal, oh ya ini ditulis dulu ya, sama dengan ini 72 ini tetap. Nah, karena ini sudah dicoret, jadi tinggal apa tadi? N dikali n-1 sama dengan 72. Kemudian kita lihat di sini cara mengalihkannya aljabar, n dikali n dikali min 1. Nah, n dikali min 1. Sehingga kalau kita hitung n kali n berarti n kuadrat, n dikali min 1 berarti min n sama dengan 72. Nah, ini kita tuliskan lagi n kuadrat min n. 72 di sini kita pindah ruas ke kiri. Nah, kalau ini positif berarti pindah jadi negatif. Nah, sehingga ini jadinya min 72 sama dengan, karena ini sudah pindah ke ruas kiri, maka di sini habis ya, 0. Kemudian kita lakukan cara pemfaktoran. Nah, seperti materi yang terdahulu ya, ini sudah pernah. Bagaimana cara memfaktorkan? Nah, saya ingatkan lagi. Di sini kalau tidak ada angkanya, ini kan punya angka 1 ya. Ini kan juga punya angka 1 kalau nggak ditulis. Nah, gini. Paling depan di sini 1, paling belakang ini min 72 itu dikalikan. Nah, paling depan sama paling belakang dikali. Nih, ini adalah kali, ini jumlah. Ini saya hanya mengingatkan cara pemfaktoran aja. Kalau dikali berarti 1 kali min 72. Nah, berarti jawabannya berapa? Min 72, negatif 1. Nah, negatif 1 itu cukup dituliskan ulang di posisi jumlah. Negatif 1. Nah, ada seperti ini. Nah, kemudian perkalian 72 itu kita data berapa aja perkaliannya. Salah satunya yaitu 9 kali 8. Nah, dua bilangan ini boleh kita ubah ya. Boleh kita berikan tanda min atau plus, ini juga boleh kita berikan tanda min atau plus. Sehingga kalau dijumlah, dua bilangan ini kalau dijumlah itu min 1. Kalau ini dijumlah kan 17. Nah, mintanya dia di sini min 1. Berarti harus kita ubah di sini. Saya tambahkan di sini tanda negatif, di sini positif. Nah, coba min 9 tambah 8 minus 1. Nah, sesuai ya. Kemudian kalau kita kalikan min 9 dikali 8 berarti minus 72. Nah, sesuai. Jadi harus mentarakan yang kanan dan yang kiri. Sehingga hasilnya ini kita tulis lagi aja. Nah, kalau di sini n kuadrat, maka cukup kita tulis nn. Nah, jadi sama ya, kalau n kuadrat berarti n. Hasilnya yang ini, min 9 dan plus 8, itu kita masukkan ya, di posisi yang ini atau yang ini. Nah, jadi bebas. Min 9, satunya plus 8. Lanjut. Ini bisa saya tuliskan lagi menjadi n-9. Nah, ini saya tulis ulang ya, n-9 sama dengan 0, atau ini saya tulis lagi n plus 8 sama dengan 0. Nah, berarti di sini n-nya sama dengan pindah ruas min 9 jadinya 9. Nah, kalau yang ini berarti n-nya sama dengan pindah ruas jadinya minus 8. Nah, kalau kita membahasnya faktorial, maka faktorial itu kan harus positif. Kalau negatif, maka ini tidak mungkin. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah yang 9. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah 9, yaitu yang C. Nah, atau mau menggunakan cara lain. Nah, cara lain yang kedua itu bisa kita amati dari pilihan ganda. Karena ini kan diberikan pilihan ganda, jadi bisa kita manfaatkan. Misalnya kita ambil angka ini, nah, angka 9. 9 itu kita masukkan di sini. N-nya berarti diganti 9. Ini juga sama. N-nya nanti diganti 9. N-nya diganti angka 9 ya. Berarti jadinya 9 faktorial per n-2. Berarti 9 dikurangi 2 kemudian difaktorialkan. Nah, kita hitung di sini. 9 faktorial per 9 kurangi 2, 7 faktorial. Nah, yang ini bisa kita jabarkan menjadi 9 kali 8 kali 7
faktorial. Nah, ini 7 faktorial ya seterusnya ya, 7, 6, 5, 4 dan seterusnya. Dibagi ini 7 faktorial. Nah, ini sama ini kan sama, bisa kita coret. Nah, sehingga jawabannya tinggal mengalikan aja 9 kali 8 sama dengan 72. Nah, jawabannya ini kan sama seperti ini. Nah, gitu. Jadi cara yang kedua itu mencoba-coba dari pilihan gandanya. Nah, E-nya itu diganti dengan pilihan yang kamu pilih. Misalnya 9 ya, ini diganti 9. Nah, selanjutnya yaitu nomor 9 tentang permutasi. Contohnya, 4 buah roti yang berlainan akan disusun satu baris di atas meja. Maka banyaknya susunan adalah, di sini tersedia 4 buah roti. Berarti bisa kita tuliskan 4 faktorial. Nah, kenapa langsung 4 faktorial? Karena di sini 4 roti yang berbeda dan akan disusun satu baris. Tinggal kita hitung, yaitu 4, 3, 2, 1, 24. Berarti jawabannya tepat adalah yang E. Ya, soal nomor 10. Berapa banyaknya permutasi yang berbeda dari kata matematika? Nah, di sini harus kita data dulu ya. Total huruf dari kata matematika di sini ada berapa? Ada 10 huruf. Huruf M di sini ada berapa? M-nya di sini ada 2. Kemudian A-nya ada 3. T-nya ada 2. Dah, nggak ada huruf yang sama lagi ya. Kalau tidak ada, berarti tinggal kita tuliskan rumusnya. Permutasi dari total huruf di sini ada 10. Kemudian huruf yang sama di sini ada MAT, ada 3 ya. Berarti kita tuliskan nilainya di sini aja. Berarti 2, 3, 2. Kalau dijabarkan menjadi 10 faktorial per, nah, di sini 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, tinggal kita jabarkan aja di sini sama dengan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dibagi. Nah, ini perlu kita jabarkan satu-satu ya. Nah, ini kita jabarkan sendiri. Kita jabarkan 2 faktorial kan 2 kali 1. 3 faktorial itu 3, 2, 1. 2 faktorial 2 kali 1. Coret antara atas yang bawah. 3 kali 2 kali 1 kan 6. Nah, saya coret dengan ini ya, yang sama dulu. Kemudian di sini 2 kali 1 kan 2. 2 kali 1 kan 2. Saya coret dengan ini 4. Nah, langsung habis. Sehingga di sini tinggal angka berapa aja? 10, 9, 8. Nah, dah ini B semua yang atas. Tinggal kita kalikan 151.200. Nah, berarti yang tepat di sini adalah yang A. Nah, soal berikutnya yaitu nomor 11. Dari 10 orang siswa terbaik akan dipilih susunan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyak variasi pengurus yang mungkin? Nah, di sini total ada 10 orang siswa terbaik. Ya, di sini ada 10 orang siswa terbaik. Kemudian akan dipilih, ya, akan dipilih susunan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, disuruh mencari berapakah banyak variasi pengurus yang mungkin dari total 10 orang ini. Nah, yang pertama di sini ada 10 orang. Nah, akan dipilih, saya misalkan dengan 3 kotak. Nah, di sini ada ketua, kemudian apa tadi? Sekretaris dan bendahara. Nah, gini ya. Pemilihan itu kan yang pertama ketua terlebih dahulu. Baru setelah ketua terpilih sekretaris. Kalau setelah sekretaris baru bendahara. Nah, sehingga kalau mau mengisikan tempat di sini harus pada posisi ketua terlebih dahulu. Nah, 10 siswa di sini boleh tidak mencalonkan menjadi ketua. Nah, tentunya boleh 10 siswa ini. Nah, jadi kan tidak ada aturannya. Berarti 10 siswa ini boleh mencalonkan sebagai ketua. Nah, karena nantinya dari 10 orang ini sudah terpilih 1 sebagai ketua, maka jumlahnya ini akan berkurang 1. Tinggal berapa? Tinggal 9. Nah, jadi 9 orang ini bisa memilih sebagai sekretaris ya. Nah, karena ketua sekretaris sudah terpilih ya, jadi 2 orang sudah terpilih dari total 10 siswa di sini. Maka sisanya di sini tinggal berapa? Tinggal 8. Nah, karena sudah terpilih di ketua 1, sekretaris 1. Berarti di sini tinggal sisanya ya, ada 8. Sehingga kalau disuruh mencari banyak variasi, maka tinggal kita kalikan aja.
10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu nomor 12 ya. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi antara 7 orang? Nah, jabat tangan di sini kan dibutuhkan 2 orang ya. Dari total 7 orang, ya ini kan saling berjabat tangan. Nah, sekali jabat tangan itu kan terdiri dari 2 orang. Jadi bebas. Tidak ada aturannya. Sehingga di sini digunakan kombinasi. Jadi tinggal kita tulis aja kombinasi. Nah, total orang di sini kan ada 7. Berarti kita tulis 7 diambil 2. Nah, 2 tadi emang syarat kalau jabat tangan kan minimal 7 faktorial. Ini pakai rumus kombinasi ya. Bisa dilihat rumusnya video sebelumnya ya. 2 pada posisi bawah, kalau kombinasi berbeda seperti permutasi. Ya, jadi di sini atas kurangi bawah. Saya tulis di sini 7 dikurangi 2. Jangan lupa faktorial. Dikali. Nah, posisi bawah di sini 2. Nah, 2 itu ditulis ulang di sini. Jadi double gitu. 2 faktorial. Nah, ya. Jadi ketambahan ini kalau kombinasi berbeda dengan permutasi. Sama dengan 7 faktorial. Nah, 7 kurangi 2 berarti kan 5 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, sama dengan 7, 6, 5 dibagi 5, 4, 3, 2, 1 dan 2 kali 1. Nah, ini bisa kita coret ya. 5, 4, 3, 2, 1 dengan ini 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 2 kali 1 kan 2. Coret dengan 6, di sini masih 3. 7 kali 3, 20. Berarti jawabannya tepat adalah yang C. Soal nomor 13. Dari 8 orang siswa akan dipilih 3 siswa untuk mengikuti lomba pidato. Banyak cara memilih siswa tersebut adalah, nah, di sini total ada 8 orang siswa, akan dipilih hanya 3 siswa. Nah, untuk mengikuti suatu lomba ya. Nah, karena nantinya dari 8 orang ini tidak ada kriterianya. Jadi 8 orang ini bebas ya untuk mencalonkan untuk mengikuti lomba pidato. Nah, jadi bebas, tidak ada aturannya, sehingga di sini kita pakai kombinasi. 8 orang itu kan totalnya. Kita tulis dulu di sini 8 kombinasi. Di sini ada 3 siswa ya. Berarti diambilnya di sini tulis 3. Tuh. Sama dengan 8 faktorial per 8 dikurangi 3. 8 kurangi 3. Jangan lupa faktorialnya. 3 di bawah ini kita tuliskan lagi di belakang. 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 8 kurangi 3 berarti 5 faktorial dikali ini tetap ya 3 faktorial sama dengan 8 faktorial itu kan 8 kali 7 6 dibagi 5 faktorial berarti 5 4 3 faktorial 3 2 1. Nah, ini mau saya coret ya. 5 4 3 2 1 dengan ini 5 4 3 2 1 habis. Kemudian ini 3 kali 2 kali 1 kan 6. Saya coret dengan 6 ini. Habis. Berarti di sini tinggal 8 kali 7. Nah, sama dengan 56. Berarti jawabannya tepat adalah yang D. Dalam sebuah kotak terdapat 9 bola warna merah dan 5 bola warna putih. Akan diambil 3 bola. Banyaknya cara mengambil 2 bola warna merah dan 1 bola warna putih. Nah, kalau ada soal seperti ini yang perlu diperhatikan ya, kalimat terakhir. Di sini perintahnya hanya mencari banyak cara dari pengambilan 2 bola warna merah dan 1 bola warna putih. Nah, kita tulis dulu perintahnya di sini. Nih ya. 2 bola warna merah dan 1 bola warna putih. 2 merah dan 1 putih. Saya singkat P. Kemudian kalau sudah total di sini kan ada 9 bola. 9 bola warna merah. Nah, totalnya warna merah ada 9, kemudian warna putihnya ada 5. Kemudian diambil 3 bola. Nah, ini secara acak ya. Mintanya di sini 2 bola warna merah dan 1 bola warna putih. Sehingga kita gunakan kombinasi. Nah, jadi ini kita cari kombinasinya dulu. Kombinasi total bola warna merah di sini ada 9. Kita tulis paling atas 9. Nah, diambil berapa tadi? 2 ya. Ini diambil 2 merah. Berarti di sini ditulis 2. Nah, kalau dalam matematika dan itu dikali 1 putih. Di sini berarti pakai kombinasi. Total di sini putih ada 5 ya. Kita tuliskan dulu 5. Kemudian diambil berapa tadi? Ini putihnya diambil 1. Nah, ini dulu ya. 9 faktorial per ini 9 kurangi 2
9 kurangi 2 faktorial dikali, ini posisi bawah ini 2 faktorial, dikali 5 faktorial per ini 5 kurangi 1. 5 kurangi 1 faktorial dikali posisi bawah ini 1 ya, berarti ini 1 faktorial. 9 faktorial, 9 kurangi 2 berarti 7 faktorial dikali 2 faktorial. Nah ini dikali 5 faktorial per 5 kurangi 1 berarti 4 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, ini bisa saya coret 7 faktorial, saya coret dengan ini 9 faktorial, berarti di sini tinggal 9 kali 8. Nah, yang 765 ini sudah habis sama ini ya. Sehingga bisa saya tulis di sini tinggal 9 dikali 8 per 2 faktorial berarti 2 kali 1. Nah, dikali 4 faktorial saya coret dengan 5 faktorial. Di sini jadi tinggal 5. Karena 4, 3, 2, 1 udah saya coret dengan ini 4, 3, 2, 1 habis. 1 faktorial kan 1 ya, jadi ini nggak ada efeknya. Tinggal kita tulis saja 5 per 1 sama dengan, nah ini bisa kita coret 2 dengan 8 berarti tinggal 4 ya. Nah tinggal kita kalikan aja 9 kali 4 kali 5 berarti di sini 180. Nah yang bawah 1 kan nggak ada efeknya, jadi jawaban tepat adalah yang B. Nah, nomor 15 di sini sudah masuk subbab peluang ya. Contohnya sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu king? Nah, kita tahu bahwa satu kartu remi atau bridge, nah itu jumlahnya ada 52. Nah, ada 52. Masing-masing jenis itu kan ada 13 ya, 13 kali 4 total ada 50. Kemudian perintahnya di sini mau diambil kartu king. Nah, kartu king. Kita tahu bahwa kartu king dari total 52 kartu di sini ada sebanyak 4. Masing-masing love itu kan punya 1. Kemudian keriting punya 1. Kemudian wajik punya 1. Kemudian waru juga punya 1. Ya, jadi total di sini ada 4. Sehingga kalau misalnya ditanya peluang ya, maka ini menjadi NA-nya. Nah, NA itu apa yang ditanyakan di soal. Kalau di soal mintanya kartu king ya berarti nanti hasilnya ini yang kita jadikan NA. Kalau satu kartu bridge ini total kartu. Nah, ini yang akan kita nyatakan sebagai NS. Nah, sehingga rumus peluang itu rumusnya adalah apa? NA per NS. Tinggal kita masukkan aja 4 per 52. Nah sama dengan 1 per 13. Nah jawabannya tepat adalah yang D. Nomor 16, dua dadu dilempar bersama, peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah. Nah di sini ada kata kunci peluang. Ya ingat kalau peluang berarti kita butuh yang namanya NA dan NS. Nah, NA itu yang ditanyakan di soal. Di sini yang ditanyakan adalah mata dadu berjumlah 5. Berarti ini nanti yang akan jadi NA-nya. Nah, NS-nya apa? NS-nya di sini 2 dadu. Nah, 2 dadu yang ini akan kita jadikan sebagai NS. Kalau 2 dadu, ini NS-nya ada 36. Ya, 2 dadu ada 36. Kemudian mata dadu yang berjumlah 5. Ini mana? Ini kita data dulu. Nah, kalau misalnya dadu pertama munculnya 1, kemudian dadu yang kedua kalau dijumlah 5 berarti kan harus 4 ya. Nah, nih. Kemudian kalau dadu yang pertama setelah 1 keluarnya 2 misalnya, kalau dijumlah 5 berarti dadu kedua harusnya 3 kan gini. Nah, seterusnya kalau 2 sudah berarti ini 3. Kalau jumlah 5 berarti pasangannya di sini 2. Nah, lanjut. Kalau di sini 4, maka jumlah 5 berarti pasangannya 1. Nah, kalau 5 ya berarti nggak bisa kan? Maka cukup sampai ini. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini pada posisi depan. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, yang belakang ini tinggal mencari pasangannya. Kalau dijumlah itu harus 5. Nah, di sini banyaknya ada berapa? Jadi NA-nya di sini banyaknya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 pasang ya. Ada 4. Sehingga kalau misalnya kita hitung berarti PA sama dengan
NA per NS. NA-nya di sini ada 4 per NS-nya ada 36. Nah, 4 per 36 bisa kita coret ya. Berarti jadinya 1 per 9. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 17. Pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya angka adalah setengah. Jadi nilai peluangnya di sini itu sudah ada. Nilainya adalah setengah. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 60 kali, ini pelemparannya sebanyak 60 kali, maka frekuensi harapan munculnya angka adalah, nah kalau ditanya frekuensi harapan, di sini simbolnya adalah F, H. Ini frekuensi harapan. Rumusnya apa? N dikali PA. Nah, N-nya itu banyak ini pelemparan ya. Di sini pelemparannya dilakukan sebanyak 60 kali, berarti dia sebagai N. Nah, N-nya berarti 60 dikali PA. Nah, PA ini nggak usah menghitung ya, karena di sini sudah tertera yaitu peluangnya setengah. Tinggal pakai saja. 60 kali setengah berarti 30. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 18. Sebuah dadu dilempar 1 kali, peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima adalah. Nah, yang pertama di sini benda yang digunakan adalah sebuah dadu. Berarti kita misalkan dulu ya. Perlu dimisahkan di sini. Misalkan sebuah dadu saya misalkan dengan S sama dengan, nah pelemparan sebuah dadu kan kemungkinannya ada 6 ya. Angkanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah kalau kita hitung maka NS-nya di sini ada 6. Nah terus di sini mintanya ganjil atau prima. Berarti kita misalkan ganjil A, prima kita misalkan B ya. Berarti kalau misalnya kita data A itu tadi ganjil. Nah, dari angka 1 sampai 6. Yang ganjil berarti angka 1, 3, dan 5. Sehingga banyaknya anggota A, NA, sama dengan 3. Kemudian B itu prima. Berarti saya tulis di sini B sama dengan prima. Berarti dari angka-angka ini 1 sampai 6. Yang prima adalah angka 2, kemudian 3, dan 5. Nah, sehingga NB-nya itu banyaknya angka di sini ada 3. Nah, kalau kita amati antara A dan B itu ada angka yang sama, yaitu angka 3 dan angka 5. Nah, berarti bisa kita tulis A irisan B, artinya antara A dan B yang sama. Di sini ada angka 3 dan 5. Nah, berarti N banyaknya A irisan B ada sebanyak 2. Nah, ada sebanyak 2. Oke, kemudian kita perlu mencari peluang ya, mencari peluang. Berarti PA, peluang kejadian A, rumusnya itu kan NA per NS. Nah, NA-nya udah kita cari tadi, ini 3, NS-nya 6. Berarti 3 per 6. Kemudian PB itu NB per NS. NB-nya sudah ada di sini 3, berarti 3 per 6. Nah, kemudian kita mencari P A irisan B. Nah, rumusnya sama, berarti N A irisan B per NS. Nah, irisannya tadi banyaknya ada berapa ini ya? Ada 2. Berarti 2 per NS-nya 6. Nah, kemudian kita pakai rumus yang mana? Pada peluang kejadian majmuk. Nah, kita pakai rumus yang PA plus PB, PA plus PB dikurangi PA irisan B. Nah, tinggal kita masukkan aja. PA-nya tadi 3 per 6 ditambah PB-nya 3 per 6 dikurangi PA irisan B-nya 2 per 6. Nah, kita samakan penyebutnya jadinya 6 ya. Jadi 3 tambah 3, 6 kurangi 2. Berarti 4 per 6. Disederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C.
Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 19. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola putih. Kemudian diambil 2 bola sekaligus dari kotak itu. Tentukan peluang bahwa yang terambil itu bola putih dan bola merah. Nah, untuk soal seperti ini, kita selalu mengamati pada kalimat terakhir, terutama pada pertanyaannya. Di sini disuruh mencari peluang bahwa yang terambil itu bola putih dan bola merah. Nah, kita data aja mulai kalimat yang terakhir itu. Di sini ditanyakan peluang bola putih, berarti bisa saya tulis seperti ini ya. Bola putih dan bola merah. Nah, karena ini pengambilannya acak, maka kita pakai kombinasi. Nah, kita pakai kombinasi. Bola putih. Nah, putih di sini total ada berapa? Nah, bola putih di sini total ada 4. Berarti 4 diambil. Nah, di sini diambil 2, masing-masing bola putihnya 1, merahnya 1. Berarti putihnya diambil 1. Dalam matematika, kalau ada kata dan, berarti ini jadi kali. Kemudian bola merah di sini pakai kombinasi juga. Merah total di sini ada 6. Nah, 6 kemudian diambil 1. Nah, masing-masing diambil 1 ya, karena total pengambilannya ini 2. Oke, kita hitung dulu. Ini nanti dia sebagai NA-nya. Nah, jadi NA itu seperti yang saya sampaikan dari soal sebelumnya. Apa yang ditanyakan di soal ya, itu yang menjadi NA. Sehingga kita hitung di sini 4 kombinasi 1 nilainya adalah 4 dikali 6 kombinasi 1 6. 4 kali 6 24. Nah, kalau NS berarti pakai kombinasi juga. Total bola di sini 6 sama 4 berarti totalnya ada 10. Mau diambil 2. Nah, berarti 10 diambil 2. Berarti kalau dijabarkan menjadi 10 faktorial per 10 kurangi 2 berarti 8 faktorial dikali yang bawah nih ya. Nah, ini tetap 2 faktorial sama dengan 10. 8 ini saya coret dengan 10. Ini habis, ini berarti masih 10 kali 9. Berarti di sini 10 dikali 9 dibagi. Ini 2 faktorial berarti 2 kali 1. Nah, ini 2 saya coret dengan 10. Jadi tinggal 5. Berarti jawabannya di sini 45. Nah, karena di sini tanyakan peluang, berarti peluang A sama dengan NA per NS. Sama dengan NA-nya 24, NS-nya tadi 45. Nah, berarti jawabannya adalah 24 per 45 yang D. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukanlah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, di sini ada kata dengan syarat. Nah, berarti ini adalah peluang kejadian majmuk yang bersyarat ya. Syaratnya di sini munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, ini perlu kita buat kotak ya, karena mintanya di sini prima terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama kita harus memisalkan. Jadi misalkan ruang sampelnya di sini sebuah dadu. Ya, jadi hanya ada satu. Saya misalkan ini S ya. Ruang sampelnya saya misalkan dengan S. Berarti S sama dengan ruang sampelnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau sebuah dadu. Mata dadu ganjil. Nah, kalau mata dadu ganjil ini saya misalkan dengan A. Kemudian di sini prima saya misalkan dengan B. Jadi A ini ganjil. Nah, dari angka-angka ini yang ganjil yaitu angka 1, 3, dan 5. Kemudian prima. Prima dimisahkan dengan B. B-nya di sini dari angka 1 sampai 6. Kalau prima yaitu angka 2, 3, dan 5. Nah,
Kemudian kita data di sini, NS ada berapa? Ada 6. Kemudian NA-nya di sini ada 3. Kemudian NB-nya di sini ada 3 juga. Nah, kemudian kalau kita amati di antara A dan B, apakah ada yang sama? Nah, antara A dan B, anggotanya ada yang sama, yaitu 3, ini 3 sama 5 juga. Nah, berarti kita perlu menuliskan irisannya. A irisan B sama dengan 3 dan 5. Nah, berarti N A irisan B, banyaknya irisan antara A dan B yaitu ada 2. Nah, kemudian kita cari peluang. Peluang tidak usah kita cari semuanya, jadi yang dibutuhkan saja. Karena di sini dengan syarat mata dadu prima. Nah, prima kita misalkan dengan B. Berarti kita hanya mencari PB saja. Nah, PB sama dengan, berarti PB rumusnya adalah NB per NS. Nah, NB-nya berapa tadi? Ini ya, 3 per 6. Nah, kemudian kita cari irisannya, peluang irisan antara A dan B. Nah, sama dengan N A irisan B dibagi N S. Nah, sama dengan N A irisan B tadi di sini ada 2. Jadi di sini 2 per NS-nya ada 6. Nah, seperti itu. Kemudian rumusnya, ya, rumusnya di sini ada 2. Jadi pemilihannya kalian harus jeli di sini. Kalau mintanya prima, prima terlebih dahulu. Prima saya misalkan P ya. Jadi kalau di rumus kita tulis P A kejadian B terlebih dahulu. Nah, seperti ini. P A B sama dengan P A irisan B dibagi PB. Nah, ini rumusnya. Jadi saya ingatkan, kalau mintanya dia prima terlebih dahulu, dimisalkan B, maka ini B. Nah, jadi ini harus sama. Sehingga bisa kita hitung di sini PA irisan B ini ya, 2 per 6 dibagi PB 3 per 6. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. 2 per 6 dikali, ini dibalik ya. Nah, bisa jadi perkalian kalau yang bawah atau penyebutnya dibalik. Jadinya 6 per 3. Nah, ini kan sama, bisa kita coret. Jadi jawabannya di sini adalah 2 per 3. Nah, sehingga yang tepat di sini, oh ini enggak ada jawabannya ya. Misalnya di sini saya tambahkan F. Nah, yaitu 2 per 3. Jadi yang tepat yang ini. Nah, saya ralat ini ya. Ya, jadi sekian pembahasan soal-soal pada bab peluang ya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.